Hai guys, kenalin kami dari kelompok 5 pada mata kelas Tutul Aljabar. Yuk kita kenalan. Nah, itu dia anggota dari kelompok 5. Kami akan membahas subgrup dengan dosen pengampu Ibu Siti Mesyara MPD. Yuk kita bahas sama-sama, let's go. Subgrup dengan definisi misalkan H bukan himpunan kosong dan H subset dari G. Disebut subgrup dari H jika G membentuk grup di bawah operasi yang sama dengan G dengan notasi H lebih kecil atau sama dengan G. Contohnya, perhatikan grup Z8 yang beranggotakan 0 sampai 7. Dengan tabel Kelly dapat kita selidiki bahwa himpunan-himpunan bagian dari H1 dan H2 dari Z8 dengan operasi penjumlahan modulo 8 masing-masing merupakan subgrup dari Z8. Dan untuk Z8 itu sendiri dapat kita lihat pada tabel Kelly. Berikut ini adalah tabel Kelly dari grup Z8 dengan operasi penjumlahan. Nah, dapat kita lihat bahwa tabel Kelly ini memiliki sifat tertutup, di mana semua anggota yang ada di dalamnya tidak lain dan tidak bukan adalah anggota dari Z8 itu sendiri, maka dia memiliki sifat tertutup. Perhatikan bahwa himpunan bagian dari Z8 yaitu H1 dengan anggota 0, 2, 4, 6 dan H2 0, 4 kemudian dibentuk dengan tabel Kelly lagi yang beragregan 4 dan beragregan 2 dari H1 dan H2 terhadap operasi yang sama pada Z8 yaitu penjumlahan dengan modulo 8. Nah, ini dia tabel Kelly dari subgrup Z8, yaitu tabel Kelly dari grup H1 dan tabel Kelly dari grup H2. Nah, dapat kita perhatikan bahwa tabel Kelly dari grup H1 dan grup H2 juga memiliki sifat tertutup. Atau bisa kita buat dengan melalui diagram lattice, yaitu dari Z8 dengan operasi penjumlahan. Nah, bisa kita perhatikan bahwa diagramnya seperti Z8 dengan operasi penjumlahan, baru H1, H2 sampai dengan 0. Untuk memperhatikan bahwa H1 dan H2 dengan operasi penjumlahan modulo 8 adalah suatu grup dengan memperhatikan aksioma berikut. Yang pertama, sifat tertutup terpenuhi karena seluruh hasil operasi ada pada himpunan H1 dan H2. Yang kedua, sifat asosiatif penjumlahan modulo 8 dipenuhi pada Z8. Karenanya, pada H1 dan H2 juga dipenuhi. Ketiga, unsur identitas dipenuhi. Karena terdapat 0 elemen H1 dan H2 sebagai unsur identitas. Karena setiap A elemen H1 dan H2 dipenuhi. Sebab A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, maka sama dengan 0. Yang keempat, unsur invers dipenuhi, yaitu H1 memiliki invers 0. 2 inversnya adalah 6, 4 inversnya adalah 4, dan 6 adalah inversnya 2. H2, 0 inversnya 0, 4 inversnya 4. Order dari suatu unsur. Definisi, untuk setiap A elemen G, A pangkat N sama dengan I, N sama dengan bilangan bulat positif terkecil, I sama dengan identitas, maka N disebut order dari A dan ditulis OA. Untuk contohnya, tentukan order dari semua unsur Z6 penjumlahan. Penyelesaiannya Z6 sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5. Order dari 0 pangkat 1 sama dengan 0 sama dengan identitas. Maka order dari 0 atau O0 sama dengan 1. Order dari 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 2, 1 pangkat 3 sama dengan 3, 1 pangkat 4 sama dengan 4, 1 pangkat 5 sama dengan 5, 1 pangkat 6 sama dengan 0 sama dengan identitas. Maka order dari 1 atau O1 sama dengan 6. Order dari 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 6, yaitu 0 identitas. Maka order dari 2 atau O2 sama dengan 3. Order dari 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 0, yaitu identitas. Maka order dari 3 atau O3 sama dengan 2. Order dari 4 pangkat 1 sama dengan 4, 4 pangkat 2 sama dengan 2, 4 pangkat 3 sama dengan inverse, sama dengan identitas. Maka order dari 4 atau O4 sama dengan 3. Kenapa yang 4 itu mendapatkan, kenapa 4 pangkat 3 itu identitas? Karena
dimana dia berjumlah 12, yaitu ada kelipatan 6, makanya dia disebut identitas. Begitu juga order dari 5, dimana 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 4, 5 pangkat 3 sama dengan 3, 5 pangkat 4 sama dengan 2, 5 pangkat 5 sama dengan 1, sampai 5 pangkat 6 sama dengan 0 sama dengan identitas, maka order dari 5 atau O5 sama dengan 6. Selanjutnya, order dari suatu grup dengan definisi order dari sebuah grup G dan diberi notasi OG adalah jumlah unsur-unsur dari G. Contohnya, grup Z24 dengan operasi penjumlahan mempunyai subgrup yang generatnya adalah pembagi 24, yaitu H1 dengan kelipatan 2 dengan anggota 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 yang berorder 12. H2 kelipatan 3 dengan anggota 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 berorder 8. H3 0, 4, 8, 12, 16, 20 yang berorder 6. H4 dengan kelipatan 6 yang anggotanya 0, 6, 12, 18 berorder 4. H5 dengan kelipatan 8 dengan anggota 0, 8, 16 berorder 3. H6 dengan kelipatan 12 yang beranggotakan 0, 12 berorder 2. Jadi ternyata ada 6 buah subgrup dari GZ24 pada operasi penjumlahan. Selanjutnya ada definisi. Andaikan G adalah sebuah grup A elemen G. Jika OA sama dengan OG, maka A dikatakan sebagai generator dari G. Contohnya, tunjukkan semua generator dari Z4 pada operasi penjumlahan. Nah, dapat kita selesaikan dengan pertama itu kita buat dulu tabel Kelly Z4 pada operasi penjumlahan. Selanjutnya kita ambil 0 elemen G. 0 pangkat 1 sama dengan 0 atau identitas dari penjumlahan. Dengan demikian, 0 elemen G bukan generator dari Z4 karena OA tidak sama dengan OG-nya, maka 0 elemen G bukan generator dari Z4. Selanjutnya ambil 1 elemen G, 1 pangkat 1 itu 1, 1 pangkat 2, 2, 1 pangkat 3, 3, 1 pangkat 4 itu 0 karena pada modulo 4, yaitu menghasilkan 0 identitas si penjumlahan. Dengan demikian, 1 elemen G merupakan generator dari Z4. Kenapa dia merupakan generator dari Z4? Karena OA sama dengan OG-nya, maka dia generator dari Z4. Selanjutnya, ambil 2 elemen G. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 0. Kenapa dia 0? Karena pada modulo 4 menghasilkan 0, yaitu adalah identitas penjumlahan. Dengan demikian, 2 elemen G bukan generator dari Z4 karena OA tidak sama dengan OG-nya. Selanjutnya, ambil 3 elemen G. 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 2, 3 pangkat 3, 1, 3 pangkat 4, 0. Dengan demikian, 3 elemen G merupakan generator dari Z4. Dapat disimpulkan bahwa generator dari Z4 adalah himpunan semua bilangan bulat positif kurang dari 4 dan relatif prima dengan 4 yaitu 1 dan 3. Selanjutnya ada grup siklik. Dengan definisi grup G dikatakan grup siklik jika dan hanya jika terdapat sekurang-kurangnya 1 generator dalam G. Contoh, G pada Z4 dengan operasi penjumlahan adalah grup siklik sebab pada G terdapat 2 buah generator yaitu 1 dan 3 seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya teorema. Jika G siklik maka G abelian. Karena dia teorema kita harus membuktikan. Misalkan G sebuah grup siklik, ambil 2 unsur A yaitu X pangkat M dan B X pangkat N, di mana M dan N elemen Z. Maka AB sama dengan X pangkat M dikali X pangkat N. Karena dia memiliki konstanta yang sama, maka pangkatnya kita tambahkan menjadi X pangkat M tambah N, atau bisa juga X pangkat N tambah M.
Setelah itu kita pisah kembali menjadi X pangkat N dikali X pangkat M, maka hasilnya menjadi BA. Maka terbuktilah bahwa jika G siklik maka G abelian. Selanjutnya ada teorema yang kedua. Setiap grup siklik pasti abelian. Karena dia teorema, kita harus membuktikannya. Misalkan G sama dengan X, akan ditunjukkan bahwa untuk setiap AB elemen G terdapat AB akan sama dengan BA. Kita ambil sembarang unsur A sama dengan X pangkat M, B X pangkat N, di mana M dan N elemen Z. Maka AB sama dengan X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M tambah N, atau bisa juga X pangkat N tambah M. Kita ubah atau kita pisah kembali menjadi X pangkat N dikali X pangkat M, maka sama dengan BA. Terbukti. Untuk membuktikan selanjutnya, kita misalkan G1 sama dengan A pangkat P elemen G, G2 A pangkat Q elemen G, maka G1 star G2 sama dengan A pangkat P tambah Q. Maka A bisa juga kita buat A pangkat Q tambah P, kita ubah menjadi A pangkat Q dikali A pangkat P, maka hasilnya G2 star G1. Terbuktilah dia abelian. Selanjutnya teorema yang ketiga. Sebuah subgrup dari sebuah grup siklik adalah siklik. Karena dia teorema juga, kita akan membuktikannya. Untuk membuktikannya, ambil G sebuah grup siklik dan H sebuah subgrup dari G. Jika H sama dengan I, maka H pasti siklik. Jika H tidak sama dengan I, maka A pangkat N elemen H dan A pangkat N pasti generator. Nah, supaya pemahaman lebih mendalam, ini ada soal latihan. Tolong dikerjain ya, nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia penjelasan dari video kami. Sampai jumpa lagi nanti. Bye-bye.